Diceritakan pada dahulu kala, terjadilah sebuah permasalahan antara seorang dewa dan seorang dewi. Mereka membuat suatu kesalahan di sebuah kayangan. Karena kesalahan tersebut, keduanya harus dihukum dan diturunkan ke bumi. Tetapi mereka harus berubah wujud menjadi seekor babi dan seekor anjing. Yang harus mereka lakukan adalah menjalani hukuman berbuat kebaikan. Keduanya diberikan sebuah tugas. Tugas babi hutan jelmaan dewi bernama Wayung Hyang. Ia babi hutan harus melakukan hal kebaikan. Dan seekor anjing jelmaan bernama Tumang yang harus mengabdi di sebuah kerajaan sebagai anjing pemburu pada seorang raja yang bernama Sungging Perbengkara. Pada suatu hari, Raja Sungging Perbengkara sedang berburu ke hutan di tepi kerajaan. Setelah berburu, Raja Sungging Perbengkara buang air kecil pada sebuah daun caring. Ia langsung meninggalkan daun caring yang di dalamnya ada air kencingnya yang tergenang. Setelah meninggalkan tempat air kencing, tiba-tiba datanglah seekor babi yang sedang kehausan. Lalu babi tersebut langsung meminumnya. Entah mengapa, setelah meminum air sang raja, babi tersebut yang bernama Dewi Wayung Hyang menjadi hamil. Ternyata air kencing tersebut, air kencing sang raja Sungging, mengandung air sperma. Pada suatu hari, ketika sang raja berburu di dalam hutan, sedang memburu seekor kijang, tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi. Sang raja pun mencari asal-usul suara tangisan bayi yang ditemani oleh anjingnya bernama Tumang. Akhirnya, ia menemukan bayi tersebut. Ternyata bayi seorang perempuan. Ia sangat terkejut dan langsung membawanya ke istana. Sang raja mengangkat bayi perempuan sebagai anaknya dan diberi nama Dayang Sumbi. Tahun demi tahun, bayi Dayang Sumbi tumbuh menjadi seorang putri yang sangat cantik jelita. Dayang Sumbi sangat senang menenun, sehingga banyak pria yang berdatangan ke istana untuk meminangnya. Namun, tidak satupun lamaran dari mereka diterima oleh Dayang Sumbi. Dengan alasan Dayang Sumbi tidak ingin ada pertumpahan darah jika salah satu dari mereka diterima lamarannya. Suatu ketika, Dayang Sumbi meminta izin kepada ayahnya untuk mengasingkan diri dari kerajaan. Awalnya, sang raja Sungging Perbengkara tidak mengizinkan, tetapi setelah mempertimbangkannya, akhirnya raja pun mengizinkan dan ditemani seekor anjing, yaitu Tumang, sebagai syarat untuk mengasingkan diri. Setelah mengasingkan diri ke hutan, sang raja pun membuatkan sebuah gubuk. Hari demi hari, Dayang Sumbi menghabiskan waktunya untuk menenun sebagai pekerjaannya. Ketika Dayang Sumbi sedang menenun, tiba-tiba gulungan benang terjatuh keluar gubuk. Karena malas mengambilnya, tanpa ia sadari ia bersumpah, "Siapapun yang mengembalikan gulungan benang itu untukku, jika perempuan akan aku jadikan sebagai saudara, sedangkan jika laki-laki akan aku jadikan suami," ucap Dayang Sumbi. Tiba-tiba datang seekor anjing jantan berwarna hitam yang ditugaskan raja untuk menemani Dayang Sumbi, yaitu Tumang, menghampirinya dan membawakan gulungan benang tersebut. Dayang Sumbi sangat terkejut karena seekor anjing yang membawanya, karena sudah bersumpah dan harus menepati janjinya. Dayang Sumbi berkata, "Baiklah, Tumang, aku sudah berjanji dan aku harus menepatinya. Meskipun kamu seekor anjing, aku akan tetap mau menjadi istrimu."
Seketika mendengar ucapan Dayang Sumbi, anjing hitam si Tumang tiba-tiba berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Dayang Sumbi sangat terkejut melihat pemuda tampan di depannya. Dayang Sumbi berkata, "Hai, siapa kamu? Mengapa tiba-tiba ada di gubukku?" Anjing hitam tersebut menjawab, "Maaf Tuan Putri, saya adalah jelmaan jiwa," jawab pemuda tersebut. "Dikarenakan dahulunya hamba dihukum diwujudkan seekor anjing." Akhirnya Dayang Sumbi dan pemuda tampan jelmaan anjing menikah. Keduanya sepakat untuk merahasiakan pernikahan mereka kepada sang raja Sungging Perbangkara. Kemanapun ia pergi, ia selalu ditemani oleh suaminya si Tumang. Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa si Tumang adalah jelmaan jiwa. Setiap malam purnama, Tumang berubah menjadi pemuda tampan. Setelah 1 tahun mereka menikah, Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Dayang Sumbi akhirnya memberi nama Sangkuriang. Tahun demi tahun telah berlalu. Kini Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pintar. Ia mulai mahir memanah dengan sangat baik. Sangkuriang sangat suka berburu ke dalam hutan yang selalu ditemani anjing sang ibu. Pada suatu hari, entah mengapa, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk berburu rusa ke hutan. Ternyata Dayang Sumbi ingin sekali memakan hati rusa. Kemudian Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk berburu rusa ke hutan. Sangkuriang sangat berharap bisa mendapatkan hati seekor rusa untuk diberikan kepada ibunya. Ternyata sudah seharian Sangkuriang berburu, tetapi tidak seperti biasanya. Tidak ada satu ekor pun yang ia dapatkan. Tiba-tiba ketika ia hendak pulang, Sangkuriang melihat seekor babi hutan. Tak lain adalah Wayung Hiang melintas di depannya. Sangkuriang segera mengarahkan panahnya. Namun Wayung Hiang berlari sangat gesit. Sangkuriang tidak dapat untuk memanahnya. Perasaan Sangkuriang sangat marah dan emosi seketika, langsung memerintahkan Tumang anjingnya untuk mengejarnya. Sangkuriang berkata, "Tumang, cepat kejar babi itu," ucapnya dengan penuh nada emosi. Ternyata Tumang yang telah mengetahui bahwa babi buruan tersebut adalah Wayung Hiang, ia diam saja tidak menuruti perintah Sangkuriang. Beberapa kali Sangkuriang berteriak, namun Tumang tetap tidak bergerak. Ia tambah meluap-luap emosinya melihat si Tumang hanya diam saja. Saking emosinya, Sangkuriang kepada Tumang dan mengarahkan anak panahnya. Karena begitu emosi tak terkendali, tanpa ia sadari melepaskan anak panahnya dan seketika mengenai kepala si Tumang. Anjing itu pun langsung mati seketika. Sangkuriang merasa takut dan merasa bersalah. Lalu ia mengambil hatinya si Tumang. Sangkuriang langsung pulang membawa hati Tumang ke rumah dan diberikan kepada ibunya. Mengetahui anaknya membawa hati dari buruannya, Dayang Sumbi sangat gembira. Ia mengira hati yang diberikan anaknya adalah hati seekor rusa. Setelah dimasak dan makan bersama-sama, Dayang Sumbi merasa aneh karena tidak melihat si Tumang anjingnya dan langsung menanyakan kepada Sangkuriang. Dayang Sumbi bertanya, "Hai anakku, di mana Tumang? Bukankah ia ikut pergi berburu bersamamu?" Sangkuriang sangat bingung dan tidak bisa berbohong. Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Akhirnya ia menjawab dengan jujur, "Maaf Bu, aku tidak sengaja membunuhnya. Hati yang kita makan itu adalah hati Tumang, anjing kita." Dengan nada gelisah dan sangat takut ia bercerita. Mendengar hal itu, Dayang Sumbi sangat marah karena Sangkuriang sudah membunuh ayah kandungnya sendiri. "Apa yang kamu katakan, Nak? Apa yang kamu perbuat? Kamu sudah membunuhnya si Tumang. Dasar anak tidak tahu diri kau," seru Dayang Sumbi sambil memukul kepalanya dengan sendok nasi dan mengeluarkan darah. Ternyata luka Sangkuriang menjadi membekas dan tidak dapat hilang. Sangkuriang sangat sedih dan pergi meninggalkan ibunya.
Kini Dayang Sumbi juga merasa menyesal karena sudah memarahi anaknya. Dayang Sumbi selalu menunggu kepulangan anaknya Sang Kuryang. Setelah kejadian itu berlalu, Sang Kuryang kini yang telah dirawat oleh sang kakek petapa karena dipukul kepalanya oleh ibunya. Sang Kuryang menjadi tidak ingat apa-apa. Sang Kuryang tidak dapat mengingat masa lalunya, bahkan namanya sendiri. Kakek petapa itu memanggilnya dengan nama Jaka. Kakek petapa merawat Sang Kuryang sampai sembuh dan mengajarinya ilmu bela diri dan kesaktian mandraguna. Setelah beberapa tahun Sang Kuryang belajar ilmu kesaktian dan tumbuh menjadi pemuda yang sangat gagah dan tampan. Dengan kesaktiannya ia dapat memanggil makhluk-makhluk halus, makhluk gaib. Pada suatu hari Sang Kuryang pergi ke dalam hutan. Ia berjalan mengikuti langkah kakinya. Sampailah pada sebuah gubuk di tepi hutan. Karena Sang Kuryang merasa haus, ia memberanikan diri untuk datang ke gubuk untuk meminta air minum. Ternyata penghuni gubuk tersebut sangat cantik. Sebenarnya gadis cantik itu adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Saat pertama kali melihat pemuda yang datang ke rumahnya, ia tidak menyangka sebenarnya adalah anaknya sendiri, yaitu Sang Kuryang. Lalu ia memperkenalkan diri yang bernama Jaka. Jaka pun jatuh cinta pada Dayang Sumbi ketika melihat pertama kalinya. Keesokan harinya Jaka pergi untuk berburu. Namun sebelum ia berburu, ia mampir ke gubuk untuk bertemu Dayang Sumbi. Tanpa sengaja ikat kepalanya sedikit naik ke atas dan terlihatlah bekas luka Jaka. Bekas luka itu sangat mirip dengan bekas luka yang dimiliki putranya Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun menanyakan bekas luka tersebut. Dayang Sumbi bertanya, "Kenapa ada bekas luka di kepalamu, Jaka?" Tanya. Karena Jaka tidak mengingat masa lalunya, Jaka berkata dan menceritakan pertemuannya dengan petapa dan ia diselamatkan saat terluka parah. Mendengar cerita tersebut, Dayang Sumbi sangat terkejut. Dia yakin bahwa Jaka adalah anaknya sendiri, Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun merasa sangat bingung. Ia berkata dalam hati, "Aku tidak mungkin jatuh cinta dan menikah dengan anakku sendiri." Kemudian Dayang Sumbi berusaha meyakinkan Sang Kuryang bahwa aku adalah ibumu. Namun Sang Kuryang tidak percaya apa yang diucapkan Dayang Sumbi. Melihat sikap putranya itu, Dayang Sumbi sangat bingung. Setiap hari ia berpikir bagaimana cara membatalkan pernikahannya. Akhirnya ia pun menemukan caranya. Ia akan mengajukan dua syarat. Jika kedua syarat dapat dipenuhi oleh Sang Kuryang, Dayang Sumbi akan menikah dengannya. Tetapi sebaliknya, jika gagal, pernikahannya dibatalkan. Suatu malam, Dayang Sumbi menyampaikan kedua syarat tersebut. Dayang Sumbi berkata, "Jika kamu tetap ingin menikah denganku, kamu harus memenuhi dua syarat." Jaka menjawab, "Apakah syaratmu itu, Dayang Sumbi?" Dayang Sumbi menjawab, "Kamu harus membuatkan sebuah danau dan perahu. Namun, danau dan perahu itu harus selesai sebelum matahari terbit." Jaka pun langsung menyanggupinya. "Baiklah Dayang Sumbi, kedua syaratmu akan aku penuhi." Dengan menggunakan kesaktiannya, Jaka segera memanggil pasukan makhluk-makhluk halus untuk membantunya. Setelah mereka siap, mereka mulai menggali tanah dan menyusun batu-batu besar untuk membendung aliran sungai. Kemudian mereka menebang kayu-kayu yang sangat besar untuk membuat perahu. Pada saat tengah malam, secara diam-diam, Dayang Sumbi melihat pekerjaan Sang Kuryang dan pasukannya. Ia sangat terkejut melihat danau dan perahu hampir selesai. Dayang Sumbi pun sangat gelisah. Lalu ia langsung berlari ke desa untuk meminta bantuan kepada seluruh warga. Akhirnya dengan bantuan warga, Dayang Sumbi menggelar kain merah ke arah sebelah timur. Setelah beberapa saat ia menggelar kain tenun buatannya itu, muncullah cahaya kemerahan dari arah timur. Seakan fajar mulai datang. Suara ayam jantan berkokok. Ketika makhluk halus melihat fajar kemerahan akan datang, mendengar suara ayam berkokok, mengira makhluk halus itu
hari mulai pagi. Mereka pun pergi melarikan diri dan meninggalkan danau dan perahu yang hampir selesai itu. Saat mengetahui Dayang Sumbi membohonginya, Jaka Sangkuriang sangat marah dan murka. Dengan kesaktiannya, ia menjebol bendungan yang dibuatnya bersama pasukannya, sehingga terjadilah banjir yang sangat besar. Kemudian ia menendang perahu yang sudah hampir selesai itu terbang dan jatuh menelungkup. Perahu itu kini konon menjadi sebuah gunung yang dikenal dengan nama Tangkuban Perahu, yaitu perahu terbalik. Pada dahulu kala diceritakan ada sebuah dusun nelayan, tempatnya di Sumatera Barat. Hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama ibunya. Ayah Malin Kundang telah lama pergi meninggalkan mereka berdua. Ibunya sangat sayang pada Malin Kundang. Ibu Malin Kundang harus bekerja keras seorang diri untuk menghidupi dirinya dan membesarkan anaknya Malin. Tetapi Malin Kundang termasuk anak yang rajin. Dia membantu setiap pekerjaan ibunya untuk meringankan beban ibunya. Melihat ibunya bekerja keras, Malin Kundang yang masih belia merasa sangat kasihan. Dia bertekad untuk bekerja, merantau, dan kelak pulang membawa harta yang banyak untuk ibunya. Hingga pada suatu hari, ada sebuah kapal yang cukup besar dan bagus berlabuh. Seperti biasa, Malin segera berlari ke kapal bersama para pekerja angkut lainnya, karena si Malin memang bekerja sebagai kuli panggul bagi para pedagang yang datang untuk membantu meringankan beban ibunya. Melihat Malin yang begitu rajin, sang nahkoda berkata pada Malin, "Hai nak, apakah kamu mau aku ajak bekerja merantau berlayar?" Dia berniat mengajak Malin berlayar dan bekerja di kapalnya. Malin Kundang menjawab, "Iya, saya mau." Ia Malin Kundang pun merasa sangat senang karena mimpinya untuk berlayar dan merantau ke negeri seberang akan bisa terwujud. Dia langsung berlari pulang untuk meminta izin pada ibunya. Setelah sampai di rumahnya, ia Malin Kundang meminta izin kepada ibunya. Malin berkata, "Mak, Malin akan berlayar merantau." Lalu ibunya Malin menjawab dengan berat hati. Ibu Malin mengizinkan melepas anak sematawayangnya, tetapi ingin rasanya menahan Malin untuk tidak pergi. Namun karena melihat tekad Malin yang begitu kuat, sang ibu tak kuasa melarangnya. Akhirnya Ibu Malin berkata, "Hati-hati di tanah rantau ya nak. Bersikaplah baik pada semua orang. Jangan sombong jika engkau sukses nanti. Selalu rendah hati dan jangan lupa pada Tuhan yang Maha Kuasa." Malin Kundang menjawab, "Iya mak, Malin akan selalu ingat nasihat emak. Kelak Malin akan pulang membawa harta yang banyak. Malin akan menjadi orang kaya, sehingga emak tak usah lagi bekerja. Malin pamit mak," kata Malin berpamitan diiringi air mata ibunya. Pergilah Malin berlayar. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang pelayaran, sehingga ia menjadi pandai dalam berkapal. Banyak pulau yang sudah Malin kunjungi. Pada suatu hari, di tengah perjalanan, kapal rombongan Malin dirampok oleh para bajak laut. Malin Kundang sangat beruntung bisa selamat dan meloloskan diri dari para bajak laut. Setelah pergi dari kapal, Malin Kundang terkatung-katung di lautan.
Kemudian ia terdampar di sebuah pantai. Lalu Malin pun berjalan dengan sisa-sisa tenaga untuk meminta bantuan. Berjalan mencari sebuah desa. Setelah berhasil menemukan sebuah desa, kemudian Malin ditolong masyarakat setempat, dan Malin pun menceritakan apa yang terjadi padanya. Tinggallah Malin bertahun-tahun di desa tersebut. Ia bekerja dengan tekun, ulet, dan pantang menyerah, sehingga Malin menjadi seorang pemuda yang sukses. Ia memiliki anak buah dan memiliki kapal sendiri. Setelah sukses, akhirnya Malin memutuskan untuk menikah. Setelah beberapa lama menikah, Malin Kundang dan istrinya beserta pengawalnya melakukan perjalanan untuk berlayar dengan kapal yang besar dan indah. Sementara di kampung halaman Malin Kundang, setiap hari Ibu Malin selalu berdiri di pantai, memandang cakrawala, berharap Malin segera pulang. Setiap ada kapal yang singgah, hari demi hari Ibu Malin selalu berlari menghampiri, berharap anaknya ada di kapal tersebut. Namun selalu saja kekecewaan yang dia dapat. Ibu Malin, anaknya tidak ada di kapal yang berlabuh. Bertahun-tahun sudah berlalu, Ibu Malin masih menunggu kepulangan anaknya dengan setia. Dia selalu berdiri di tepi pantai, memandang cakrawala di pagi dan sore hari, berharap anaknya segera pulang. Hingga pada suatu hari, para penduduk tampak ramai berlari-lari ke pelabuhan. Ibu Malin Kundang yang saat itu sudah tua, rentan, dan sakit-sakitan bertanya pada salah seorang penduduk. Ternyata di pelabuhan tengah berlabuh sebuah kapal yang sangat besar dan indah. Pemiliknya adalah seorang pemuda yang tampan dan kaya raya. Mereka membawa barang dagangannya yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Ibu Malin langsung ikut berlari menuju pelabuhan. Langkahnya terlihat lemah dan tertatih-tatih karena tubuhnya yang rentan dan sakit-sakitan. Setelah sampai di pelabuhan, terlihat banyak sekali orang-orang berkumpul. Di atas kapal terlihat sepasang muda-mudi dengan pakaian mewah sedang membagi-bagikan uang pada mereka. Betapa gembiranya hati Ibu Malin, karena begitu dia melihat, dia sangat yakin bahwa pemuda yang gagah itu adalah anaknya Malin Kundang. Dia dapat langsung mengenalinya, Ibu Malin, berkat tanda lahir yang dimiliki Malin sejak kecil. Segera Ibu Malin naik ke atas kapal dan memeluk si Malin. Namun perlakuan Malin sungguh di luar dugaan. Dia melemparkan perempuan tua itu hingga tercengkang. Malin Kundang berkata, "Siapa kau? Berani-beraninya mengotori bajuku yang mahal ini," bentak Malin pada seorang nenek tua. Ibunya berkata, "Malin, ini aku nak, ibumu. Kini kau benar-benar sudah jadi orang kaya nak. Kini ibu sangat senang kau sudah pulang." Sambil menangis, ibunya berkata pada Malin. Malin terkejut mendengarnya. Lalu istrinya bertanya pada Malin, "Benarkah pengemis ini ibumu, suamiku? Katamu kau yatim piatu, ternyata dia masih hidup sebagai pengemis," kata istri Malin Kundang dengan nada sinis. Karena malu dengan istrinya, Malin Kundang akhirnya membantah, dan Malin Kundang berkata
bahwa itu adalah pengemis yang hanya mengaku-ngaku sebagai ibuku untuk mendapatkan uang lebih. Lalu Malin Kundang meminta para pengawalnya untuk mengusir ibu tua tersebut. Mereka mengusir dengan kasar, memperlakukan ibunya dengan semena-mena, dan tidak mau mengakui lagi sebagai ibu kandungnya. Malin Kundang kini sudah menjadi anak durhaka, dibutakan dengan kekayaannya, dan Malin Kundang pun beserta pengawalnya segera mengangkat sauh dan berlayar meninggalkan tempat pelabuhan. Menerima perlakuan yang sudah keterlaluan dan semena-mena dari anaknya, Ibu Malin Kundang merasa sangat kecewa dan marah sambil menangis. Rasa sakit di dalam hatinya sungguh menyayat. Akhirnya Ibu Malin berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa, "Ya Tuhan, Engkau adalah Zat yang Maha Adil dan mendengarkan setiap doa hamba-Mu. Jika benar dia bukan Malin anakku, maka berilah dia kesuksesan, keselamatan dan kebahagiaan. Tetapi jika dia benar-benar Malin Kundang anakku yang telah lama pergi, maka aku kutuk dia menjadi batu." Seketika langit yang tadinya cerah menjadi gelap, angin berhembus kencang, dan datanglah hujan badai yang menerjang kapal Malin Kundang. Petir bersautan, ombak mengamuk. Melihat hal itu, Malin menjadi sangat menyesali semua perbuatannya. Namun, minta maaf kini sudah terlambat. Tiba-tiba kapal mewah yang indah itu dihantam petir yang sangat besar, hingga pecah berkeping-keping dan perlahan tenggelam. Dan seketika Malin Kundang berubah menjadi sebuah batu karena berani durhaka kepada ibunya. Penyesalan selalu di belakang. Apa yang kita ucapkan dan kita perbuat pastilah akan dipertanggungjawabkan. Dahulu kala ada dua kerajaan yang bernama Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayangnegara dan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayenggrana. Dikisahkan kedua kerajaan itu masih terletak dalam satu wilayah yang bernama Kahuripan. Sebelum Raja Airlangga, pendiri Kerajaan Kahuripan, meninggal, meminta dari dua kerajaan agar tidak terjadi peperangan dengan cara menikahkan, yaitu dari Pangeran Kusumayuda dari Kerajaan Kediri dan Putri Dewi Candrakirana dari Kerajaan Jenggala. Akhirnya Kerajaan Jenggala dan Kediri pun bersatu. Pada suatu hari terjadi peperangan antara Kerajaan Jenggala dengan musuhnya yang membuat Pangeran Kusumayuda terpaksa berpisah dengan istrinya, yaitu Dewi Candrakirana. Terjadilah pertempuran antara dua kerajaan yang sangat sengit. Dewi Candrakirana memutuskan untuk pergi dari kerajaan saat perang berlangsung tanpa mengabari suaminya, yaitu Pangeran Kusumayuda. Dewi Candrakirana pergi jauh dari Kerajaan Jenggala dan bersembunyi di sebuah desa. Di sana ia menyamar menjadi gadis kampung dan hidup mengabdi pada janda kaya yang bernama Nyai Intan. Nyai Intan memiliki 3 orang anak yang diberi nama Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Putri Dewi Candrakirana diangkat anak oleh Nyai Intan dan diberi nama Klenting Kuning. Setiap hari Klenting Kuning mengerjakan tugas rumah sendirian tanpa dibantu ketiga saudaranya. Sementara di Kerajaan Jenggala, Pangeran Kusumayuda berhasil memukul mundur musuhnya. Bukannya senang, tetapi Pangeran justru bersedih
lantaran mengetahui sang permaisuri Dewi Candrakirana meninggalkan istana dan tidak ada seorang pun yang tahu Putri Candrakirana berada. Lalu sang pangeran pun mengutus seorang untuk mencari tahu keberadaan Putri Candrakirana. Setelah utusan mencari ke sana kemari keberadaan sang permaisuri, kemudian utusan kembali ke istana dan melapor ke sang raja. Utusan berkata, hamba ingin menyampaikan berita gembira kepada Baginda Raja. Baginda Raja menjawab, apakah tentang permaisuri? Apakah kau berhasil menemukan di mana istriku berada? Utusan menjawab, hamba melihat seorang gadis yang mirip dengan putri permaisuri, tetapi hamba belum yakin apakah ia adalah Putri Dewi Candrakirana atau bukan, karena ia bekerja sebagai pembantu rumah seorang janda. Mendengar penjelasan dari utusannya, sang pangeran memutuskan membuktikan sendiri siapa sosok yang dilihat utusannya. Pangeran segera pergi dengan menyamar sebagai pemuda desa. Ia pun mengganti namanya menjadi Ande Ande Lumut dan menumpang tinggal di rumah seorang perempuan tua. Setelah beberapa hari kemudian, ia meminta para pengawalnya, utusannya untuk menyebarkan sayembara ke seluruh pelosok desa. Isi sayembara itu adalah bahwa ada seorang pangeran yang sedang mencari calon istri. Terdengarlah kabar, bahkan sampai di telinga Klenting Kuning dan keluarga Nyai Intan yang tinggal di desa seberang. Nyai Intan dan ketiga putrinya sangat bergembira ingin mengikuti sayembara. Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru pun berusaha untuk berdandan sedemikian rupa agar terlihat cantik mempesona, berharap mampu menaklukkan hati sang pangeran. Lain hanya dengan Klenting Kuning, tidak berniat untuk mengikuti sayembara karena merasa masih mempunyai sang suami, yakni Pangeran Kusumayuda. Ketika Klenting langsung bergegas pergi, Klenting Kuning justru berangkat ke sungai untuk mencuci baju seperti biasanya. Ketika sedang mencuci, tiba-tiba ada seekor burung bangau datang menghampiri Klenting Kuning. Burung bangau berbicara dengan Klenting Kuning, menyuruhnya untuk ikut sayembara. Tuan Putri, pergilah ke tempat sayembara, kata burung bangau. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Pangeran Kusumayuda. Bawalah cambuk ini jika sewaktu-waktu Tuan Putri memerlukan pertolongan. Burung itu pergi usai meletakkan cambuk di dekat Klenting Kuning. Setelah berbicara dengan burung bangau, Klenting Kuning memutuskan untuk berlari pulang ke rumah dan bersiap untuk ikut sayembara. Di waktu bersamaan, ibu dan 3 saudari angkatnya sudah sampai ke sebuah sungai, sedang berpikir mencari cara untuk bisa menyeberangi sungai, dikarenakan tidak ada perahu untuk dijadikan tumpangan. Tiba-tiba ibu dan saudarinya melihat seekor kepiting raksasa mengapung di permukaan air, yaitu Yuyu Kangkang namanya, makhluk yang sengaja diutus Ande Ande Lumut untuk menguji wanita-wanita yang hendak ikut sayembara. Nyai Intan dan para Klenting berkata, "Hei Yuyu Kangkang, maukah menyeberangkan kami semua?" Yuyu Kangkang berbicara, "Boleh dengan syarat ciumlah aku." Yuyu Kangkang mengajukan syarat agar para wanita itu mau menciumnya jika ingin diantar ke seberang sungai. Lalu syarat tersebut disanggupi salah satu Klenting agar dapat menyeberangi sungai.
Akhirnya Yuyu Kangkang mau menolong Nyai Intan dan ketiga anaknya. Para kelenteng dan Nyai Intan sudah berhasil menyeberangi sungai. Tak berapa lama kemudian, kelenteng kuning sampai di sungai dan ia juga meminta bantuan kepada Yuyu Kangkang. Kepiting raksasa itu mengajukan syarat yang sama seperti yang diajukan kepada para kelenteng sebelumnya. Tidak seperti kelenteng-kelenteng lain, kelenteng kuning menolak dan memohon agar Yuyu Kangkang mau membantunya tanpa harus mengajukan syarat yang hina kepadanya, yaitu mencium Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang sendiri tetap gigih menolak, hingga akhirnya kelenteng kuning memukulkan cambuknya ke sungai. Tiba-tiba sekitar air sungai perlahan-lahan surut. Hal itu membuat Yuyu Kangkang ketakutan dan ia jadi terburu-buru menyeberangkan kelenteng kuning, bahkan mengantarkannya sampai ke kediaman Ande-Ande Lumut. Kelenteng abang, kelenteng biru, dan kelenteng hijau maju satu persatu menggoda Ande-Ande Lumut, tetapi tidak ada yang mampu meluluhkan hatinya. Malahan Pangeran Kusumayuda hanya tersenyum ketika melihat ketiga kelenteng sambil berkata, "Putri Nyai cantik-cantik, tapi aku tidak akan memilih seorang pun dari mereka karena mereka bekas si Yuyu Kangkang." Ketiga kelenteng terheran-heran karena Ande-Ande Lumut tahu mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Sesaat kemudian kelenteng kuning masuk dan ternyata Ande-Ande Lumut sudah mengetahuinya. Ia pun meminta pengawal untuk membawa kelenteng kuning maju ke hadapannya. "Aku memilih gadis ini sebagai permaisuriku," ucap Ande-Ande Lumut. Ande-Ande Lumut lalu menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. "Aku adalah seorang pangeran yang sedang menyamar untuk mencari permaisurinya yang telah lama pergi." Dan kelenteng kuning juga menjelaskan dirinya adalah seorang putri yang dahulunya ketika perang berlari untuk bersembunyi. Dengan cambuk sakti pemberian burung bangau, ia mengubah dirinya menjadi sosok yang cantik jelita. Di saat itulah mereka dipertemukan kembali. Pasangan seorang raja dan seorang putri, mereka hidup bahagia, telah kembali bersama-sama lagi ke kerajaan. Sementara Nyai Intan dan ketiga putrinya sangat malu atas semua perbuatannya selama ini, dan mereka juga kembali pulang ke rumahnya. Delaras, rakyat Nusantara. Dahulu kala hiduplah seorang raja, ia bernama Raden Putra. Raden Putra adalah raja kerajaan Jenggala. Raja Jenggala mempunyai dua pendamping, yang satu permaisuri yang baik hati dan yang kedua seorang selir yang cantik jelita. Sang selir Raja Raden Putra memiliki sifat iri dan dengki terhadap sang permaisuri. Suatu ketika, sang selir Baginda Raja merencanakan sesuatu yang jahat kepada permaisuri. Dikarenakan sifatnya yang iri dan dengki, sang selir berkata, "Seharusnya akulah yang menjadi permaisuri. Aku harus mencari cara untuk menyingkirkan sang permaisuri." Dengan nada penuh kebencian, pada suatu hari, sang selir Baginda telah bersekongkol merencanakan untuk niat jahatnya dengan seorang tabib istana. Sang selir berpura-pura sakit parah. Kemudian Baginda Raja memanggil sang tabib istana. Sang tabib menjelaskan kepada sang raja bahwa ada seorang yang telah menaruh racun dalam minuman Tuan Putri. Orang itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri. Dengan kata fitnah, sang tabib berkata,
Sang Baginda pun terkena hasutan dan fitnah yang sudah direncanakan sang selir dan tabib istana. Tanpa berpikir panjang, sang raja segera memerintahkan patihnya untuk membuang permaisuri ke hutan. Tak bisa menolak perintah sang raja, patih pun segera membawa permaisuri yang sedang mengandung ke dalam hutan belantara untuk dibunuh. Tetapi sang patih sudah mengetahui niat jahat sang selir dan tabib istana. Lalu sang patih kembali ke istana, bercerita kepada sang raja, menceritakan bahwa sang permaisuri sudah dibuang di tengah hutan dan dibunuh olehnya. Padahal sang patih hanya berpura-pura melumuri pedangnya dengan darah kelinci, supaya sang raja percaya. Mendengar cerita sang patih, raja mengangguk puas kalau ia sudah membunuh permaisuri. Setelah beberapa bulan berada di hutan dalam keadaan mengandung, kini lahirlah anak sang permaisuri. Bayi itu diberi nama Cindelaras. Tahun demi tahun, Cindelaras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil, Cindelaras berteman dengan penghuni hutan. Pada suatu hari, ketika sedang asyik bermain, tiba-tiba seekor raja wali menjatuhkan sebutir telur. Cindelaras berkata, Raja wali itu baik sekali, sengaja menjatuhkan sebutir telur kepadaku dengan perasaan senang." Setelah dirawat beberapa minggu, akhirnya telur itu menetas. Seekor anak ayam. Dengan sangat senangnya Cindelaras memelihara anak ayamnya dengan baik. Anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang bagus dan kuat. Tapi ada satu keanehan. Bunyi kokok ayam jantan itu sungguh menakjubkan. Bukannya kuku kruyuk, kuku kruyuk, kuku kruyuk, tetapi malah, "Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah hutan, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra." Begitu terkejutnya mendengar kokok ayam Cindelaras. Kemudian Cindelaras sangat takjub mendengar kokok ayamnya dan segera memberitahu kepada ibunya. Lalu ibu Cindelaras menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di tengah hutan. Mendengar cerita ibundanya, Cindelaras bertekad untuk ke istana dan membeberkan kejahatan sang selir Baginda. Setelah diizinkan ibundanya, Cindelaras pergi ke istana ditemani oleh ayam jantannya. Ketika dalam perjalanan, ada beberapa orang yang sedang beradu ayam. Cindelaras kemudian dipanggil oleh para penyambung ayam. "Ayo kalau berani, hei anak muda, adulah ayam jantanmu dengan ayamku, tantang." Kemudian, "Baiklah," jawab Cindelaras. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cindelaras bertarung dengan perkasa, dan dalam waktu singkat, ayam Cindelaras dapat mengalahkan lawan-lawannya. Setelah beberapa kali diadu, ayam Cindelaras tidak terkalahkan. Ayamnya benar-benar tangguh dan gagah berani. Ternyata ketangguhan ayam Cindelaras terdengar kepada sang raja Raden Putra. Mendengar hal itu, Raden Putra penasaran dan ingin mengadu ayam jantannya dengan ayam Cindelaras. Akhirnya sang raja menyuruh
Patihnya untuk mencari Cindelaras untuk diundang ke istana. Setelah bertemu dengan Cindelaras, sang patih lalu membawanya ke istana untuk menghadap sang raja. Setelah menghadap sang raja Cindelaras, sang raja mengajak ayam Cindelaras dan ayam sang raja untuk bertarung dengan syarat jika ayam Cindelaras kalah, maka akan dihukum penggal kepalanya. Tetapi jika ayam sang raja kalah, akan aku berikan hadiah kekayaan separuh dariku. Sang raja berkata. Tiba saatnya 2 ekor ayam bertarung dengan gagah berani. Ayam Cindelaras berhadapan dengan ayam sang raja. Tetapi dalam waktu singkat, ayam Cindelaras berhasil menaklukkan ayam sang raja. Para penonton bersorak-sorai mengeluh-elukan Cindelaras dan ayam jantannya. Kemudian sang raja berkata, "Baiklah, aku mengaku kalah, hai anak muda. Aku akan menepati janjiku. Tapi siapakah kau sebenarnya, anak muda?" tanya Baginda Raden Putra kepada Cindelaras. Kemudian Cindelaras segera membungkuk seperti membisikkan sesuatu pada ayamnya. Tidak beberapa lama, ayamnya segera berbunyi, "Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah hutan, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra." Ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Raden Putra terperajat mendengar kokok ayam Cindelaras. "Benarkah itu?" tanya Baginda keheranan. "Benar, Baginda. Nama hamba Cindelaras. Ibu hamba adalah permaisuri dari sang Baginda." Bersamaan dengan itu, sang patih segera menghadap dan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada permaisuri. Sang raja berkata, "Aku telah melakukan kesalahan, telah termakan hasutan fitnah dari selirku tanpa aku telusuri kebenarannya terlebih dahulu." Akhirnya sang raja pun memberikan hukuman kepada sang selir dan tabib istana. Raden Putra segera memeluk anaknya Cindelaras dan meminta maaf atas kesalahannya yang dulu. Sang raja Raden Putra dan patihnya segera menjemput permaisuri ke dalam hutan. Akhirnya Raden Putra, permaisuri, dan Cindelaras dapat berkumpul kembali di istana. Setelah meninggalnya sang ayah, Cindelaras diangkat menjadi seorang raja yang gagah, tampan, dan berwibawa. Cerita kita, legenda bawang merah dan bawang putih, rakyat Nusantara. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah sebuah keluarga yang sangat bahagia dan mempunyai anak remaja yang cantik. Ia bernama Bawang Putih. Tetapi pada suatu hari ibu Bawang Putih meninggal dunia. Ayah Bawang Putih merasa sedih. Di desa tempat tinggalnya ada seorang janda yang memiliki anak. Ia bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih. Dikarenakan ayahnya sering mengobrol dengan ibu Bawang Merah, lalu mereka berdua memutuskan menikah agar Bawang Putih dan Bawang Merah bisa menjadi saudara. Setelah menikah, sifat asli ibu dan Bawang Merah mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi
bawang putih dan memberinya pekerjaan berat jika ayah bawang putih sedang pergi bekerja. Bawang putih harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, sementara bawang merah dan ibunya hanya duduk-duduk saja. Tentu saja ayah bawang putih tidak mengetahuinya karena bawang putih tidak pernah menceritakannya. Suatu hari ayah bawang putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Sejak saat itu, bawang merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap bawang putih. Semua pekerjaan dan beban rumah harus dikerjakan oleh bawang putih. Seperti biasa, di pagi hari berjalan menuju sungai. Setelah tiba di sungai, bawang putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asiknya, bawang putih tidak menyadari bahwa salah satu baju telah hanyut terbawa arus. Celaka! Baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tiriku. Ketika menyadari hal itu, baju ibu tirinya telah hanyut terlalu jauh. Bawang putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya, namun tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakannya kepada ibunya. "Dasar ceroboh," bentak ibu tirinya. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau kau belum menemukannya. Mengerti?" Bawang putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia, bawang putih, segera menyusuri sungai tempatnya mencuci sampai matahari hampir tenggelam, belum juga diketemukan. Lalu bawang putih bertanya pada seorang paman. Kata paman, "Teruslah dicari sebelum lebih jauh terbawa air." "Baiklah paman, terima kasih," kata bawang putih, dan segera berlari kembali menyusuri sungai. Sebentar lagi malam akan tiba dan bawang putih dari kejauhan tampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di tepi sungai. Bawang putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. "Permisi," kata bawang putih. Seorang perempuan tua membukakan pintu. "Siapa kamu, nak?" tanya seorang nenek. "Saya bawang putih, nek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini semalam, nek?" tanya bawang putih. "Boleh, nak. Apakah baju yang kau cari berwarna merah?" tanya nenek. "Ya, nek." "Apa nenek menemukannya?" tanya bawang putih. "Ya, tadi baju itu tersangkut di depan rumahku." "Sayang, padahal aku menyukai baju itu," kata nenek. "Baiklah, aku akan mengembalikannya, tapi kau harus menemaniku dulu di sini selama seminggu." Nenek itu memberikan sebuah syarat kepada bawang putih. Seminggu kemudian, nenek berkata, "Sudah seminggu kau tinggal di sini, nak, dan aku senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa baju ibumu pulang. Dan satu lagi, nak, kau boleh memilih satu dari dua labu kuning ini sebagai hadiah," kata nenek kepada bawang putih. Mulanya bawang putih menolak diberi hadiah, tapi nenek tetap memaksanya. Akhirnya bawang putih memilih labu yang paling kecil. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya, sementara dia pergi ke dapur untuk membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya bawang putih ketika labu itu terbelah. Di dalamnya ternyata berisi emas permata yang sangat banyak. Dia berteriak saking gembiranya dan memberitahukan hal ajaib ini ke ibu tirinya, dan bawang merah yang dengan serakah langsung merebut emas dan permata tersebut dari bawang putih. Singkat cerita, akhirnya bawang merah sampai di rumah nenek tua di pinggir sungai tersebut. Seperti bawang putih, bawang merah pun diminta untuk menemaninya selama seminggu. Tidak seperti bawang putih yang rajin,
Selama seminggu itu bawang merah hanya bermalas-malasan. Akhirnya setelah seminggu, nenek itu membolehkan bawang merah untuk pergi. Bawang merah meminta labu seperti bawang putih. Nenek itu terpaksa menyuruh bawang merah memilih salah satu dari dua labu yang ditawarkan. Dengan cepat, bawang merah mengambil labu yang besar dan tanpa mengucap terima kasih, dia langsung bergegas pergi. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih akan meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Lalu dengan tidak sabar mereka membelah labu tersebut. Tetapi ternyata bukan emas permata yang keluar dari labu tersebut, melainkan binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan lain-lainnya. Binatang-binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Itulah akibat orang-orang yang sangat serakah. Legenda Batu Menangis. Cerita Batu Menangis adalah cerita rakyat Kalimantan Barat yang sangat dikenal. Pada dahulu kala, hiduplah seorang janda yang dahulunya hidup berkecukupan. Ia mempunyai anak perempuan. Mereka tinggal di daerah yang jauh dari pemukiman warga. Bahkan tidak ada yang tahu tentang kehidupan mereka. Setelah suaminya meninggal, kehidupannya mulai berubah. Ibunya sendirian bekerja keras, membanting tulang untuk membesarkan anaknya dan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ia mempunyai anak gadis yang sangat cantik. Semakin remaja, semakin bertambah kecantikannya. Tetapi sangat disayangkan, anak perempuannya memiliki sifat yang buruk dan pemalas. Diceritakan bahwa anak perempuannya sungguh pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah ataupun di ladang perkebunannya. Setiap hari ia hanya mengurusi wajah tubuhnya yang begitu indah dan cantik. Selain itu, sikapnya sangat manja. Apapun yang ia minta harus segera dituruti segala permintaannya. Apabila tidak dituruti, dia sangat begitu marah. Tak pernah melihat ibunya yang sangat miskin. Keadaan ada ataupun tidak, ia tak pernah peduli terhadap ibunya. Padahal ibunya sangat kesusahan, membanting tulang menafkahi keluarganya sendirian. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya pergi ke pasar untuk berbelanja. Letak pasar dengan rumah mereka sangat jauh. Mereka harus berjalan kaki dari desa ke desa yang cukup melelahkan. Anak gadisnya berjalan dengan anggun, memakai pakaian yang indah agar dapat mempesona setiap orang yang melihatnya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa barang-barang dengan keranjangnya, menggunakan pakaian compang-camping sangat kotor dan dekil. Tak ada orang yang tahu hubungan mereka berdua, padahal mereka adalah seorang anak dan ibu, dikarenakan mereka tinggal di daerah yang jauh dari permukiman warga. Ketika memasuki di sebuah desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpana, terbuai dengan kecantikan anak gadisnya yang berjalan dengan lengkuk tubuh yang indah. Tak henti-hentinya para pria, terutama tak berkedip, terus memandangi gadis cantik yang sedang berjalan. Tetapi mereka sangat heran dengan perempuan yang berjalan di belakangnya, sehingga membuat penasaran orang-orang yang melihatnya. Tiba-tiba ada salah satu pemuda yang berani mendekat dan bertanya kepada seorang gadis itu, "Hai nona cantik," sambil merayu, "apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" Kemudian jawaban anak gadisnya sungguh mengejutkan. "Oh, tentu tidak," berkata dengan angkuh, "perempuan yang di belakang adalah pembantuku. Mana mungkin aku punya ibu seperti dia." Ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan pergi ke pasar dari desa ke desa. Lagi dan lagi ada pemuda yang mendekat dan bertanya,
"Hai Nona cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" "Oh tidak, tidak, mana mungkin, lihatlah aku," gadis itu berkata dengan nada penuh sombong. "Ia adalah pelayanku." Setiap anak gadisnya itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya, selalu menjawab seperti itu. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya yang menghina dan mengejeknya. Jika ditanya setiap orang, si ibu tetap sabar. Tetapi anak gadisnya terus dan terus menghina dan mengejek, tak mau mengakui bahwa itu ibunya. Karena saking berulang-ulang, akhirnya ibunya tak kuat dan tak kuasa. Akhirnya berdoa untuk anak gadisnya. "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan dan ejekan, tak mau mengakui aku sebagai ibunya. Anak hamba begitu teganya memperlakukan ibunya sendiri dengan penuh hinaan, cacian, dan tak mau mengakui sebagai ibunya. Ya Tuhan, kutuklah anak durhaka ini, kutuklah dia." Tiba-tiba, atas kehendak kekuasaan Tuhan, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika berubah, itu telah mencapai setengah badan. Anak gadis itu menangis memohon-mohon, "Ibu, ibu, apa yang terjadi kepadaku? Tolonglah aku, ibu, anakmu, ampuni aku, ibu." Dia terus memohon, "Oh ibu, ibu, ampunilah aku, ampunilah kesalahan anakmu yang durhaka ini terhadapmu. Ibu, ibu, tolonglah aku, ampunilah anakmu." Anak gadisnya itu terus meratap dan menangis, memohon-mohon ampun kepada ibunya. Tetapi semuanya telah terlambat, dan perasaan sesal tak ada guna lagi. Kini semua tubuhnya sudah berubah menjadi batu, dari kaki sampai kepala. Tetapi anehnya, walau sudah menjadi batu, ternyata orang-orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih meneteskan air mata yang keluar dari matanya, seolah-olah sedang menangis. Kemudian orang-orang di masyarakat sekitar yang melihat kejadian itu menamakan kutukan seorang ibu yang didurhakai oleh anaknya yang disebut batu menangis. Pada zaman dahulu hiduplah seorang janda. Kehidupannya sangat miskin. Ia tinggal dengan anak laki-lakinya, tetapi anak laki-lakinya berbentuk tak biasa dari anak lainnya. Tubuhnya lucu seperti kendil yang biasa digunakan untuk menanak nasi. Kisah ini diangkat dari legenda di Jawa Tengah. Anak laki-laki itu sangat mirip dengan Bariuk yang biasa disebut kendil, maka ibunya memberikan sebuah nama, Jaka Kendil. Ibu dari Joko Kendil tak pernah malu, apalagi menyesalinya. Dengan sabar dan ikhlas, ibunya selalu menyayangi dan terus membesarkan anaknya, yaitu Joko Kendil, dengan perasaan yang sangat tulus meskipun anaknya seperti kendil. Ketika masih kecil, Joko Kendil memiliki fisik yang berbeda. Ia tetap seperti yang lainnya. Ia bermain ceria dan menjalani kehidupannya dengan penuh rasa bahagia. Sebaliknya, teman-teman Joko Kendil pun sangat menyukainya karena Joko Kendil memiliki watak yang sangat jenaka dan juga baik hati. Tetapi ada juga anak-anak yang suka menghina Joko Kendil karena tubuhnya yang aneh. Pada suatu ketika, Joko Kendil mendengar ada sebuah pesta perkawinan, dan Joko Kendil ingin melihatnya dan datang di pesta perkawinan tersebut. Tempatnya yang tak jauh dari desa Joko Kendil. Datanglah Joko Kendil ke tempat pesta perkawinan dengan diam-diam. Ia masuk ke dalam dapur. Kemudian ada salah seorang yang melihat Kendil di dapur. Ternyata Kendil itu terlihat sangat bagus. Seseorang berkata, wah, sayang sekali kalau kendil ini dibuat untuk menanak nasi. Alangkah baiknya jika aku isi dengan kue dan juga buah-buahan." Ia tidak tahu bahwa sebenarnya kendil itu manusia. Kemudian setelah terisi penuh di dalamnya aneka kue dan buah-buahan, dengan cepat Joko Kendil berlari menggelinding
Seketika itu banyak yang menyaksikan, melihat kendil aneh menggelinding di tengah-tengah pesta. Banyak orang yang berteriak keheranan dan ada juga yang berusaha menangkap kendil itu untuk dimilikinya. Tetapi dengan cepat Joko Kendil berlari menggelinding keluar untuk segera kembali pulang ke rumahnya. Joko Kendil berkata, "Untung tidak tertangkap." Alangkah senangnya Joko Kendil yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam-macam kue dan juga buah-buahan. Setibanya di rumah, Joko Kendil bercerita kepada ibunya, "Bu, aku pulang dengan banyak makanan, Bu." Ibunya lalu menjawab, "Dari mana kau mendapatkan makanan sebanyak ini?" Ibunya penuh keheranan. Joko Kendil berkata, menjelaskan dengan jujur, menceritakan apa yang baru saja ia alami. "Tadi aku datang ke pesta perkawinan di desa sebelah, terus aku masuk diam-diam ke dalam dapur. Ternyata ada seseorang yang melihatku, disangka aku ini kendil. Kemudian ia menanyakan jika kendil ini sayang jika dibuat menanak nasi. Lalu diisi aku dengan macam-macam makanan. Setelah itu aku lari keluar. Ini bukan hasil dari curian, Bu." Tahun demi tahun, kini Joko Kendil sudah dewasa. Ia berkeinginan dan bercita-cita ingin menikah dengan seorang puteri raja. Walau tubuh Joko Kendil tetap sama, masih seperti dulu. Pada suatu hari, Joko Kendil bercerita kepada ibunya, "Bu, aku ingin menikah," jawab sang ibu dengan canda. Ibunya tertawa, "Hahaha, siapa juga nak yang mau menikah denganmu?" Joko Kendil menjawab, "Tentu saja, Bu, aku ingin menikah dengan seorang puteri raja." Ibu Joko Kendil keheranan mendengar jawaban dari Joko Kendil yang hanya ingin menikah dengan puteri raja. Ibu Joko Kendil menjawab, "Jangan macam-macam, nak. Kita itu siapa? Kita hanya seorang yang miskin, apalagi kamu juga tidak tampan. Bentukmu seperti kendil, apa mungkin puteri raja mau menikah denganmu?" Joko Kendil menjawab, "Lamarkan aku, Bu, dengan putri raja," dengan nada penuh memaksa. Kemudian ibu Joko Kendil berpikir kebingungan setiap harinya dengan permintaan anaknya yang ingin melamarkan dengan seorang putri raja. Pada suatu hari yang telah disepakati, akhirnya ibu dan Joko Kendil datang ke istana untuk bertemu dengan sang raja. Ibunya berkata kepada sang raja, "Wahai Baginda Raja, kami datang kemari bertujuan untuk melamar salah satu putri Baginda Raja." Dengan nada kehati-hatian dan dengan perasaan cemas, sang raja lalu menjawab dengan penuh rasa terkejut, "Baiklah, tetapi aku akan menanyakan terlebih dahulu kepada 3 putriku." Sang raja mempunyai 3 putri yang sangat cantik. Mereka bernama Putri Dewi Kantil, Putri Dewi Mawar, dan Putri Dewi Melati. Sang Baginda bertanya kepada putrinya, "Adakah di antara kalian yang bersedia menerima lamaran Joko Kendil?" Dewi Kantil menjawab, "Ayahanda, saya tidak sudi menikah dengan anak desa, apalagi miskin dan jelek." Baginda lalu bertanya kepada Dewi Mawar, "Bagaimana denganmu?" Dewi Mawar menjawab, "Maaf ayahanda, apalagi saya pun tak sudi menikah dengan orang berbentuk aneh itu. Saya hanya mau dengan seseorang pangeran yang gagah, tampan, dan kaya raya." Dengan suara penuh kesombongan, sang Baginda untuk ketiga kalinya bertanya kepada putrinya, yaitu Dewi Melati. Dewi Melati menjawab, "Ayahanda, saya mau menerima lamaran Joko Kendil. Maafkan aku ayahanda, jika ayahanda menerima dan merestuinya, saya menerima Joko Kendil apa adanya dengan sepenuh hati." Dengan bingung dan penuh penasaran, sang raja terdiam. Di dalam hatinya ia berpikir, apa yang membuat putriku mau dengan Joko Kendil? Atas dasar apa ia memutuskan menerima lamaran Joko Kendil? Tetapi sebagai raja yang bijak, sang raja tetap menepati janjinya.
Baginda Raja berkata, "Aku merestuimu, anakku." Keputusan Dewi Melati ini langsung disampaikan kepada Ibu Joko Kendil. Akhirnya perkawinan Dewi Melati dan Joko Kendil pun tiba dengan penuh bahagia dan meriah. Joko Kendil pun resmi menjadi sepasang suami istri. Mereka hidup bahagia, namun kebahagiaannya selalu ada cobaan, selalu terganggu dengan hinaan dari kedua kakaknya. Di suatu ketika, kata Dewi Kantil, "Lihat suamimu, Dewi Melati, jalannya menggelinding seperti tong sampah." Dengan sengaja berbicara keras agar terdengar oleh adiknya Dewi Melati. Dewi Mawar menambahkan, "Wajahnya buruk rupa, tubuhnya tong sampah, lebih tepat untuk pembuangan sampah." Namun Dewi Melati selalu bersabar dan tabah menghadapi hinaan dari kedua kakaknya. Pada suatu hari, raja mengadakan sayembara, ketangkasan dan keterampilan menggunakan senjata sambil berkuda. Seluruh keluarga kerajaan yang menyaksikan lomba itu. Akan tetapi, Joko Kendil tidak terlihat di arena perlombaan karena sakit. Dewi Melati pun duduk sendirian dan berkata, "Kasihan suamiku, tidak bisa menyaksikan sayembara ini." Teriakan para penonton begitu antusias, bersorak ria saat melihat para panglima dan pangeran dari berbagai negeri memperlihatkan keahliannya dan juga keterampilannya. Di tengah-tengah kemeriahan lomba ketangkasan, tiba-tiba penonton terkagum-kagum melihat kedatangan seorang laki-laki tampan dengan gagah perkasa yang sedang memasuki arena dengan penuh kesatria. Ia mengenakan pakaian kerajaan yang mewah dan naik kuda tunggangan yang gagah perkasa. Kedua kakak Dewi Melati, yaitu Dewi Kantil dan Dewi Mawar, langsung terpesona hatinya dan berusaha menarik perhatian dari pangeran itu. Mata mereka melirik Dewi Melati yang duduk sendirian. Kedua kakaknya berbisik-bisik, "Hanya kita yang pantas bersanding dengan pangeran tampan itu. Lihat, adik kita sedang termenung memikirkan kendil pujaannya yang seperti tong sampah." Ejekan Dewi Mawar sambil mencibir ke arah Dewi Melati. Karena tak tahan menerima ejekan kedua kakaknya, maka Dewi Melati pun meninggalkan arena sayembara dan lari ke kamarnya sambil menangis. Ketika masuk kamar, Dewi Melati tidak melihat suaminya yang sedang terbaring sakit. Dia berkata, "Di mana suamiku, padahal lagi sakit?" Dewi Melati sambil mencari suaminya, melainkan hanya melihat sebuah kendil yang kosong. Kendil ini yang membuatku selalu dihina, sehingga membuatku sedih. "Lebih baik ku hancurkan saja," kata Dewi Melati sambil membanting kendil itu ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Seketika itu juga tiba-tiba di hadapannya muncul seseorang yang gagah perkasa, yang sangat tampan seperti yang ada di arena sayembara. Dewi Melati kaget bukan main. "Siapa kamu? Mengapa ada di kamarku?" "Tenang, akulah Joko Kendil suamimu." Kemudian Joko Kendil dengan bijak menjelaskan dan menceritakan bahwa tubuhnya yang berbentuk kendil itu adalah kehendak Sang Pencipta. "Tubuhku akan kembali seperti semula apabila ada seorang puteri raja yang tulus bersedia menikah denganku. Maka aku selalu memaksa ibuku untuk datang melamar putri raja." Dewi Melati terpesona mendengar cerita Joko Kendil dan langsung memeluk suaminya dengan bahagia. Pada akhirnya di hadapan kedua kakaknya, Dewi Melati memperkenalkan pangeran yang tampan dan gagah perkasa. Tak disangka dialah Joko Kendil. Seketika itu Dewi Kantil dan Dewi Mawar malu sekaligus iri atas keberuntungan adiknya. Cerita legenda Raja Tidur. Diceritakan pada zaman dahulu, dari rakyat Bengkulu ada seorang raja. Ia bernama Raja Jungur. Raja Jungur adalah raja yang arif, adil dan peduli dengan rakyatnya yang sangat terkenal dan berkuasa di tanah Rejang. Rakyat Rejang sangat menghormati dan mencintai rajanya. Mereka hidup makmur di bawah kepemimpinan Raja Jungur. Nama Putri Serindu adalah anak dari Raja Jungur, seorang puteri yang memiliki wajah yang sangat cantik, berparas mempesona.
Negeri-negeri tetangga banyak yang mengagumi kecantikan dari putri Raja Jungur karena kecantikan dan paras yang mempesona. Tak heran putri raja begitu amat terkenal. Banyak para lelaki, terutama para putra mahkota, para raja dan para bangsawan berlomba-lomba ingin meminangnya untuk dijadikan sang istri. Tetapi disayangkan putri Serindu, setiap ada laki-laki yang datang ia selalu menolak jika ingin mempersunting dirinya. Sampai Raja Jungur dan permaisurinya sangat terheran-heran melihat anak gadisnya selalu menolak jika ada yang melamarnya. Padahal mereka ingin segera melihat putrinya menikah dan mempunyai cucu seorang laki-laki untuk meneruskan sebagai pengganti dirinya sebagai seorang raja. Suatu ketika permaisuri mendatangi putri Serindu untuk menanyakan kenapa setiap lamaran yang datang selalu ditolak, padahal mereka sebagian besar adalah keluarga kerajaan dan bangsawan. Lantas putri Serindu menjawab, "Ibunda, hamba hanya bersedia menikah dengan Raja Tidur." Dengan kaget permaisuri keheranan, "Raja Tidur maksudnya?" "Betul ibunda," jawab putri Serindu. "Hamba sungguh menginginkan seorang laki-laki yang pintar tidur untuk menjadi suami hamba. Walau keinginan hamba sangat bertolak belakang dengan ayahanda dan ibunda permaisuri, maafkan hamba." Mulailah bercerita permaisuri apa yang dikatakan putrinya, dan terkejutlah sang Raja Jungur mendengar putrinya yang berpikiran aneh untuk menikah dengan seorang si Raja Tidur. Setelah berdiskusi, sang raja langsung menyuruh para prajuritnya untuk menyebarkan berita ke seluruh negeri untuk mengikuti sayembara. Dengan perintah sang raja, siapa saja laki-laki yang paling lama tidurnya akan aku nobatkan menjadi si Raja Tidur dan akan kunikahkan dengan putriku Serindu. Sayembara yang sudah tersebar luas beritanya sampai didengar dan diketahui segenap rakyat tanah Rejang. Sampailah terdengar diketahui anak Lumang. Anak Lumang adalah seorang yatim piatu, pemuda yang tampan wajahnya. Pekerjaannya sehari-hari adalah membuat bubu, penangkap ikan. Ia seorang pekerja keras, cekatan dan terampil dalam bekerja. Ketika mendengar sayembara itu, anak Lumang berniat untuk mengikutinya. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Kemudian pergilah anak Lumang ke istana kerajaan untuk mengikuti sayembara. Setibanya di tempat sayembara, ia melihat banyak sekali para laki-laki peserta sayembara. Mereka membawa peralatan untuk tidur. Sebagian besar di antara mereka sudah tertidur dengan segala bekalnya. Tetapi anak Lumang malah bekerja membuat bubu sampai pekerjaannya baru selesai setelah subuh. Walau tugasnya sudah selesai dan sudah merasa ngantuk, ia tak langsung tidur. Ia membereskan dulu semua sisa-sisa pekerjaannya. Setelah semuanya selesai, kemudian anak Lumang tidur dengan sangat pulas. Datanglah putri Serindu berkeliling untuk menilai semua peserta sayembara satu persatu, dikawal langsung oleh sang raja, ajudan dan para menterinya. Tiba-tiba putri Serindu terpesona dengan keindahan bubu yang digantung di dinding milik seorang pemuda. Ia anak Lumang. Ia juga sempat melihat tas anak Lumang yang berisi perlengkapan membuat bubu. Putri Serindu berpikir sejenak, rupanya pemuda ini membuat bubu dulu sebelum tidur. Tentu saja ia menjadi kelelahan dan bisa tidur pulas. Putri Serindu tersenyum bahagia dan merasa lega hatinya. Lalu Putri Serindu memutuskan tambatan hatinya. Ternyata Raja Tidur yang dimaksud bukanlah pemuda yang suka tidur. Ternyata yang suka bekerja keras, ulet dan rajin, sehingga ketika waktu tidur tiba, ia bisa tidur dengan nyenyak.
Akhirnya anak Lumang memenangkan sayembara. Raja Jungur lalu meminta sayembara dihentikan. Semua peserta sayembara dibangunkan. Raja Jungur meminta putrinya untuk mengumumkan pemenangnya sayembara itu sendiri. Di hadapan semua peserta sayembara, Putri Serindu berkata, "Tuan-tuan yang terhormat, saya telah menentukan pemenang sayembara ini." Para peserta sayembara saling terdiam dan berdebar-debar hatinya. Masing-masing berharap diri mereka yang terpilih oleh Putri Serindu. Putri Serindu lalu mengumumkan pemenang sayembara. Ia adalah anak Lumang. Lalu kata Putri Serindu, yang dimaksud raja tidur sambil menjelaskan kepada sang raja, "Yang kucari sesungguhnya bukan pemuda yang suka tidur, bukan pemuda yang hanya menghabiskan waktunya untuk tidur, namun pemuda yang rajin dan tekun bekerja, pemuda yang pintar mengatur waktu tidurnya. Ia baru bisa tertidur jika waktunya tidur tiba. Itu dilakukannya setelah menyelesaikan pekerjaannya dan juga dapat bermanfaat bagi yang lain." Anak Lumang sangat terkejut atas pengumuman dari sang putri bahwa dirinya lah yang terpilih. Hatinya senang dan berbahagia menjadi pemenang sayembara. Kemudian Raja Jungur mengumumkan akan menikahkan putrinya dengan pemenang sayembara. Pada hari yang ditentukan, pesta pernikahan pun berlangsung antara anak Lumang dan Putri Serindu selama 7 hari 7 malam. Semua rakyat diundang untuk menyaksikan perayaan pernikahan yang berlangsung sangat meriah. Raja Jungur dan Permaisuri merasa gembira melihat putri menemukan jodohnya. Suatu hari nanti Raja Jungur akan menyerahkan tahta kepada cucunya yang akan lahir di masa mendatang. Keong Mas, rakyat Nusantara. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta, seorang raja yang bijaksana dan juga adil kepada rakyatnya. Ia memimpin sebuah kerajaan yang sangat dihormati dan disegani, yang biasa disebut Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai 2 orang putri yang sangat cantik. Mereka diberi nama Putri Dewi Galuh dan Putri Dewi Candrakirana. Mereka hidup dengan bahagia dan saling berbagi satu sama lain. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Maksud pangeran ke kerajaan Daha adalah untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Putri Candrakirana. Kedatangannya disambut meriah oleh Raja Kertamarta. Putri Candrakirana tak bisa menolak. Akhirnya mau menerima lamaran dari pangeran Raden Inu Kertapati. Dari sebuah pertunangan itulah membuat Dewi Galuh merasa sangat iri. Kenyataan ia jatuh hati kepada Raden Inu Kertapati. Dari sifat irilah kemudian berkembang menjadi perasaan benci. Dewi Galuh mulai merencanakan untuk menyingkirkan Candrakirana dari kerajaan. Pada suatu hari, Putri Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir jahat tanpa diketahui siapapun. Ia meminta bantuan kepada penyihir untuk menyihir Putri Candrakirana menjadi sesuatu yang sangat menjijikkan, sehingga dibenci oleh Raden Inu. Dengan begitu, Putri Dewi Galuh dapat menggantikannya untuk dapat menikah dengan Raden Inu. Penyihir pun setuju dengan permintaan Dewi Galuh. Namun, sangat disayangkan, penyihir tidak dapat masuk ke dalam istana karena akan menimbulkan sebuah kecurigaan. Akhirnya Putri Dewi Galuh mempunyai siasat untuk memfitnah Putri Candrakirana sehingga ia dapat diusir dari kerajaan. Putri Candrakirana meninggalkan kerajaan dengan perasaan sedih karena ulah Putri Dewi Galuh. Di pertengahan jalan ia dihadang oleh penyihir jahat.
dan langsung menyihir Putri Candrakirana menjadi keong emas. Aku mengutukmu, wahai Putri Candrakirana. Kutukanmu akan hilang apabila kamu dapat bertemu dengan tunanganmu, Pangeran Raden Inu. Setelah berhasil menyihir Putri Candrakirana, penyihir langsung membuangnya ke sungai. Suatu ketika, seorang nenek sedang mencari ikan dengan menggunakan jala. Tak sengaja, keong emas ikut tersangkut oleh jala tersebut. Melihat betapa indahnya keong emas yang ia dapatkan, si nenek langsung membawanya pulang dan disimpannya keong emas di tempatnya. Nenek tersebut memelihara keong emas dengan baik dan memberikan makan agar tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek seperti biasa dengan jalannya menuju sungai untuk menangkap ikan. Akan tetapi ikan-ikan pada hari ini tak seperti biasanya. Satu ikan pun tak dapat. Akhirnya sang nenek memutuskan kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, sang nenek terkejut melihat makanan yang sudah siap saji dan siap untuk dimakan. Sang nenek berkata, "Wah, siapa yang sudah memasak dan menyiapkan makanan mewah ini?" Sambil kebingungan dan keheranan. Setiap hari kejadian serupa terus terjadi. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk pura-pura pergi ke laut. Sebenarnya ia ingin tahu dan mengintip siapa yang sudah membuatkan makanan setiap harinya. Sang nenek sangat terkejut melihat keong emas yang ia simpan di tempatnya berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Gadis cantik tersebut langsung menyiapkan makanan di atas meja. Karena rasa penasarannya, sang nenek langsung menghampiri gadis cantik tersebut. Sang nenek berkata, "Siapa kamu? Kenapa kamu berada di sini? Apa tujuanmu, wahai gadis cantik?" Candrakirana sangat terkejut. Tiba-tiba sang nenek menjebaknya dengan berpura-pura pergi menangkap ikan ke sungai. Akhirnya Candrakirana menjelaskan, "Aku adalah seorang manusia yang telah mengutukku seorang penyihir jahat. Kemudian aku diubah menjadi keong emas yang dibuang di sungai." Setelah menjelaskan kepada sang nenek, Candrakirana berubah menjadi keong emas lagi. Sementara itu, Pangeran Raden Inu, tunangannya Putri Candrakirana, terus mencarinya. Dia tidak akan pulang sebelum membawa Putri Dewi Candrakirana kembali ke kerajaan. Tetapi penyihir jahat mengetahui maksud tujuan dari Pangeran Raden Inu dalam misinya mencari Putri Candrakirana. Kemudian penyihir jahat berubah menjadi burung gagak untuk menyesatkan sang Pangeran Raden Inu di tengah-tengah perjalanannya. Tetapi sayangnya rencana dari penyihir jahat digagalkan oleh seorang kakek sakti yang menolong Raden Inu dari penyihir jahat yang berubah menjadi burung gagak. Kakek sakti itu dengan cara memukul burung gagak dengan tongkat saktinya. Akhirnya burung gagak terjatuh dan berubah menjadi asap dan menghilang. Kemudian kakek tersebut memberikan sebuah petunjuk kepada Raden Inu untuk menuju ke Putri Candrakirana. Kakek berkata, "Pergilah ke desa Dadapan." Pangeran Raden Inu Kertapati segera menuju desa Dadapan. Berhari-hari ia menempuh perjalanan, namun di tengah perjalanan bekalnya telah habis. Ia merasa sangat kehausan. Ia pun melihat sebuah rumah dan segera menuju ke rumah tersebut. Ia berniat untuk meminta segelas air. Tetapi Raden Inu melihat seorang gadis cantik yang mirip dengan Putri Candrakirana yang selama ini dicari-cari. Ia pun memberanikan diri menemui dan bertanya langsung kepada gadis cantik yang sedang memasak. Alangkah terkejutnya, ternyata
Dia adalah Putri Candrakirana yang selama ini pangeran cari-cari. Alangkah terkejutnya mereka berdua bisa bertemu kembali. Akhirnya Pangeran Raden Inu dapat menemukan Putri Candrakirana. Ia merasa sangat senang. Begitu pula dengan Putri Candrakirana yang berhasil menghilangkan kutukannya apabila bertemu dengan tunangannya. Putri Candrakirana menjadi gadis cantik jelita. Raden Inu Kertapati segera membawa Putri Candrakirana ke kerajaan Daha. Ia pun mengajak sang nenek yang sudah menolong dirinya, Putri Candrakirana. Sesampainya di istana, Putri Dewi Candrakirana menceritakan semua apa yang terjadi selama ia pergi dari istana, dan juga menceritakan perbuatan dari Putri Dewi Galuh yang iri terhadapnya. Putri Dewi Galuh mendapat hukuman dari sang raja karena merasa takut Putri Dewi Galuh pergi dari istana. Akhirnya Pangeran Raden Inu dan Putri Candrakirana melangsungkan pernikahan dengan bahagia. Sekian dan terima kasih. Pada zaman dahulu diceritakan di Pasundan ada seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Ia seorang raja yang baik dan bijaksana. Rakyatnya yang makmur di bawah kepemimpinannya. Sang raja mempunyai dua orang putri yang cantik. Yang tertua bernama Purbararang dan adiknya bernama Purbasari. Mereka berdua memiliki sifat yang berbeda. Sang kakak yang mempunyai sifat sombong dan pemalas, sementara sifat adiknya yang ramah dan rajin. Pada suatu hari, sang raja memanggil putrinya yang bernama Purbasari untuk menggantikan sebagai orang yang akan memimpin kerajaan. Dikarenakan sang ayah sudah mau mendekati akhir hayatnya, sang raja berkata, "Anakku, aku sudah terlalu tua untuk memimpin, jadi sudah saatnya aku turun tahta." Putri Purbararang yang mendengar pembicaraan sang raja yang merupakan kakak dari Purbasari tidak setuju dengan perintah ayahnya tersebut. Karena dia, Purbararang, adalah anak tertua, seharusnya akulah yang pantas memimpin kerajaan, bukannya adikku Purbasari. Pada hari yang lain, diam-diam Purbararang yang sangat jengkel dan iri kemudian berencana untuk mencelakakan adiknya dan ingin mengusir Purbasari dari kerajaan. Purbararang pergi mencari seorang nenek sihir. Dia meminta nenek sihir tersebut untuk menyihir adiknya. Nenek sihir pun menyanggupi permintaan dari Putri Purbararang dengan imbalan yang sudah disepakati. Kemudian nenek sihir memulai aksinya untuk menyihir Putri Purbasari. Akibat dari guna-guna nenek sihir, Purbasari tiba-tiba kulitnya menjadi bentol-bentol hitam dan sangat menjijikan. Karena alasan tersebut, Putri Purbararang untuk mengusir adiknya dari istana. "Pergi dari sini," kata Purbararang kepada adiknya. "Orang yang telah dikutuk seperti kamu tidak layak untuk menjadi seorang ratu dan tidak layak lagi tinggal di istana." Purbararang lalu menyuruh seorang ajudannya untuk membuang adiknya, Putri Purbasari, ke tengah hutan. Dengan terpaksa, ajudannya menuruti perintahnya. Ketika sampai di tengah hutan, sang ajudan yang sebenarnya orang yang baik hati tidak langsung membuangnya, tetapi malah membuatkan sebuah rumah untuk Putri Purbasari. Sebelum ia pergi, ia juga menasihati sang putri, memintanya agar selalu tabah dan sabar. Pada waktu yang sama, di Kayangan terjadi keributan karena Pangeran Guruminda tidak mau dinikahkan kecuali dengan wanita yang secantik ibunya. Ia lantas diberitahu jika wanita yang secantik ibunya hanya ada di bumi.
Dengan kekuatannya, akhirnya Pangeran Guruminda turun ke bumi dan sampai di hutan yang sama tempat Purbasari diasingkan. Tinggallah Putri Purbasari di dalam hutan. Ia tidak pernah merasa kesepian. Ia malah sangat bahagia. Sang putri yang baik hati itu berteman dengan banyak binatang yang juga selalu baik kepadanya. Di antara macam-macam binatang yang menjadi temannya ada seekor kera dengan bulu berwarna hitam yang sangat misterius. Di antara hewan-hewan lainnya, kera tersebutlah yang paling perhatian dan paling baik hati kepada Purbasari. Kera tersebut bahkan sering membawakan bunga dan buah-buahan untuk menghibur hati sang putri, baik dalam keadaan senang maupun susah. Putri Purbasari memberi nama kera yang baik itu dengan nama Lutung Kasarung. Mereka berdua, Putri dan Lutung Kasarung, sering memperhatikan satu sama lain. Canda tawa gurau selalu menyelimuti dengan penuh bahagia. Pada suatu malam, saat bulan purnama datang, kera yang menjadi teman Purbasari tersebut pergi ke tempat yang sepi untuk bersemedi. Setelah cukup lama bersemedi, tiba-tiba tanah di dekat tempatnya bersemedi mulai mengeluarkan air yang jernih dan harum, yang kemudian membentuk sebuah telaga kecil. Keesokan harinya, kera tersebut meminta Purbasari untuk mandi di telaga kecil. Walaupun awalnya mereka ragu, Purbasari menuruti permintaannya. Hal yang ajaib pun terjadi. Setelah mandi, tiba-tiba kulit Purbasari menjadi bersih seperti semula. Sang putri pun menjadi cantik jelita seperti sedia kala. Purbasari sangat terkejut dan merasa sangat gembira karena kecantikannya telah pulih. Lutung Kasarung, teman Purbasari, merasa lega dan senang melihat ia telah kembali seperti semula. Pada suatu ketika, Putri Purbararang yang jahat tiba-tiba berniat ingin melihat keadaan adiknya di dalam hutan. Dia pun pergi ke hutan bersama tunangannya dan beberapa orang ajudan kerajaan. Saat melihat kondisi adiknya yang sudah kembali cantik, Putri Purbararang terkejut. Tapi putri yang jahat itu tidak menyerah. Dia mengajak adiknya untuk adu panjang rambut. Siapa yang rambutnya lebih panjang, dialah yang menjadi pemenangnya. Ternyata rambut Putri Purbasari lah yang lebih panjang. Putri Purbasari menjadi pemenangnya. Putri Purbararang masih belum menyerah. Ia kemudian mengajak Putri Purbasari adiknya untuk adu ketampanan dari masing-masing kekasihnya. Lalu ditunjukkannya kekasih Putri Purbararang yang tampan kepada Putri Purbasari. Lalu Putri Purbasari kebingungan karena dia tidak memiliki kekasih. Dia pun langsung menarik kera sahabatnya Lutung Kasarung. Purbararang tertawa terbahak-bahak melihat hal itu. Jadi kekasihmu seekor kera, hahaha, dengan kata menghina dan penuh yakin ia akan menang. Tetapi sebuah keajaiban, kera sahabat Purbasari berubah menjadi seorang pemuda yang gagah dan berwajah sangat tampan, jauh lebih tampan dari tunangan Putri Purbararang. Para pengawal yang melihat hal tersebut terheran-heran dan bersorak gembira karena putri yang baik hati itu lagi-lagi memenangkan pertandingan. Putri Purbararang mengaku kalah, mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Putri Purbasari yang baik hati, tidak dendam dan tidak menghukum kakaknya yang jahat kepada dirinya. Akhirnya kembalilah Putri Purbasari ke kerajaan. Kemudian ia menjadi seorang ratu
yang memimpin kerajaannya dengan bijaksana, yang ditemani oleh kekasihnya Lutung Kasarung.